Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube sederhana saya ini. Jadi untuk kesempatan kali ini, mari kita membahas tentang prediksi soal UP PPG untuk PGSD, dan ini merupakan bagian ke-6. Dan ini ada beberapa catatan untuk video kali ini. Catatan yang pertama masih seperti bagian yang sebelumnya, yaitu ini hanya prediksi, jadi bisa benar dan tentunya juga bisa salah. Dan semoga ya sesuai dia dengan apa yang nanti bakalan keluar ya. Oke, berikutnya ini terdiri dari 10 soal, ya ini khususnya untuk matematika dan materinya ini statistik, dan ini insya Allah sesuai dengan kisi-kisi untuk PGSD. Berikutnya di sini mari kita diskusi bila menemukan ada beberapa kesalahan, jawaban atau cara saya menjelaskan diperbolehkan. Oke, kita lanjut saja ke soalnya. Kita mulai ke soal yang pertama. Jadi untuk soal yang pertama, silakan, ini ada tabel yang menyajikan data banyaknya anak di setiap keluarga di lingkungan RT 12 RW 36 Kelurahan Sidoluhur. Nah, ini ada banyak anak ini 0 sampai dengan 5, kemudian banyak keluarganya ada yang 4, 5, 6, 2, 5, dan 3. Nah, ini silakan berapa persentase keluarga yang belum mempunyai anak. Yang A 13%, yang B 16%, sedangkan yang C 18%, sedangkan yang D adalah 19%. Untuk soal nomor 1 ini kira-kira jawaban yang benar yang mana? Oke, silakan dioret-oret terlebih dahulu. Oke. Untuk soal nomor 1 ini jawabannya adalah yang B, dimana penjelasannya di sini sedikit. Nah, ini banyak keluarganya perlu kita totalkan dulu. Jadi banyak anak 0 sampai 5 ini untuk banyak keluarganya itu terdiri dari 25. Jadi banyak keluarganya 4, 5, 6, 2, 5, 3. Ini kita jumlahkan sehingga hasilnya adalah 25. Nah, di sini yang ditanyakan adalah yang belum mempunyai anak. Nah, untuk yang belum mempunyai anak itu banyak keluarganya adalah 4. Jadi ini 4 kita bagi dengan 25, itu banyak keluarga. Kita kalikan 100 karena ini presentasi, jadi berarti kita kali dengan 100. Maka di sini 4 kita kalikan dengan 100, hasilnya adalah 400. Berikutnya kita bagi dia dengan 25 sehingga hasilnya adalah 16%. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, untuk nomor 2 silakan diperhatikan, ini ada data berat beras dalam karung di dalam gudang persediaan beras sebagai berikut. Nah, ini banyak karung, kemudian berat beras, ini yang 5, ada yang 35 karung, sedangkan yang berat beras 10 kg itu ada 20 karung, kemudian 20 berat berasnya ini jumlah karungnya 25, sedangkan yang 25 kg jumlahnya 40. Nah, berapa ton persediaan beras di dalam gudang? Kira-kira ini berapa ton? Oke, untuk soal nomor 2 ini jawaban yang tepat adalah yang D. Di sini sedikit penjelasannya. Oke, nah jadi kita perlu menghitung dulu berat beras setiap karung terlebih dahulu. Misalnya 5 kg itu kan jumlahnya 35, berarti tinggal kita kalikan. Jadi di sini udah diuraikan, 5 kali 35 sama dengan 175. Kemudian 10 kita kalikan 20, 200. Kemudian 20 dikalikan 25, ini 500. Baru 25-nya dikalikan dengan 40, hasilnya adalah 1000. Baru di sini kita jumlahkan antara 175 kita jumlahkan dengan 200, kita jumlahkan dengan 500, kita tambahkan dia dengan 1000 sehingga menghasilkan 1875. Nah, ini karena diminta adalah ton, otomatis ini kita bagi dia dengan 1000 tentunya sehingga menghasilkan 875. Jadi jawaban yang tepat tentu adalah yang D. Oke, kita berlanjut ke soal nomor 3. Tabel berikut menyajikan kegiatan ekstrakurikuler pilihan yang diikuti siswa kelas 6 SD Lombok Timur. Nah, ini ada dari 6A, 6B, 6C, dan 6D. Di sini ada ekstrakurikulernya, yaitu mulai dari bela diri, musik, robotik, senam, dan voli. Nah, yang ditanyakan adalah jumlah siswa kelas 6 yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pilihan adalah A 73 siswa, sedangkan yang B adalah 75 siswa, sedangkan yang C adalah 76 siswa, yang D adalah 78 siswa. Untuk soal nomor 3 ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 3 ini jawaban yang tepat tentu adalah yang D.
Oke, jadi caranya ngejawab ya ini paling simple ya, tinggal kita hitung setiap kelas. Kita mulai dari 6A ini jumlahnya adalah 22, sedangkan 8B ini jumlahnya adalah 19, sedangkan untuk 6C-nya ini 17, sedangkan 6D-nya jumlahnya ada 20. Setelah kita menghitung jumlah setiap kelas, baru kita menentukan jumlah semua kelas. Tinggal kita menambahkan mulai dari 22 hingga 20. Jadi ini hasilnya adalah 78. Jadi keseluruhan siswa kelas 6 yang mengambil atau mengikuti kegiatan ekstrakurikulernya adalah 78 siswa. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, di sini nomor 4 ini data banyak pengunjung sebuah museum selama 6 hari disajikan dalam diagram berikut. Jumlah pengunjung pada hari kedua dan hari ketiga adalah, nah ini sebenarnya tinggal teman-teman memperhatikan grafik atau diagram yang ini. Jadi tinggal kita teliti aja sih sebenarnya, insya Allah gampang kok. Nah, jadi caranya ya ini kayak jawabannya adalah yang C. Caranya tentu tinggal kita menambahkan atau menjumlahkan 2 dan 3-nya. Untuk yang kedua ini kan jumlahnya adalah 150, baru yang ketiganya 250, sehingga menghasilkannya 400. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini soal nomor 5. Diagram lingkaran di bawah menunjukkan latar belakang pendidikan orang tua siswa di suatu sekolah. Jika jumlah orang tua siswa di sekolah tersebut 900 orang, banyak orang tua siswa yang berlatar belakang pendidikan SMP ada berapa orang? Nah, yang A ini 385, sedangkan yang B ini 375, yang C 350, yang D adalah 315. Oke, kira-kira untuk soal nomor 5 ini jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi yang tepat jawaban nomor 5 ini adalah yang D. Bagaimana caranya kita menyelesaikan? Karena ini perlu kita memperhatikan, karena ini presentasi, berarti ini kita menggunakan persen. Nah, jadi kita cari dulu nih persenan SMP-nya ini berapa. Nah, jadi dengan cara kita samakan dengan 100, karena lingkaran ini menggunakan presentasi, otomatis yang kita gunakan adalah 100%. Nah, baru di sini 100-nya kita kurangkan dia dengan 12, kemudian kita tambahkan dengan 8, kita tambahkan dengan 45, sehingga menghasilkan 100 dikurangi 65. Nah, sehingga 100 kali kita kurangkan dengan 65, sehingga hasilnya adalah 35. Nah, berarti ini presentasi untuk SMP itu jumlahnya adalah 35%. Berikutnya kalau kita udah ketemu persenannya, berarti ini 35-nya tinggal kita bagi, baru kita kalikan dia dengan 900. Nah, makanya di sini 35-nya kita bagi dengan 100, baru kita kalikan 900. Nah, 900-nya kita kalikan 35, sehingga menghasilkan 31.500, baru kita bagi 100, sehingga menghasilkan adalah 315. Saya rasa cukup mudah, tinggal kita teliti dan memahami aja caranya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Nah, untuk soal nomor 6 ini, perhatikan tabel berikut. Di sini ada ukuran sepatu, kemudian ada banyak siswa. Nah, jika banyak siswa seluruhnya adalah 44 orang, selisih banyak siswa yang mempunyai ukuran sepatu 36 dan 39 adalah yang A 5, yang B 7, yang C adalah 12, sedangkan yang D adalah 13. Nah, ini kan yang ditanyakan adalah selisih. Nanti berarti kita mengkurangkan 36 dan 39. Nah, tapi di sini untuk 39-nya itu masih X, masih belum ditentukan. Nah, jadi tugas kita adalah mencari dulu banyak siswa yang ukuran sepatunya 39. Caranya sangat gampang. Jadi ini jawaban nomor 6 ini A. Jadi caranya ini sangat gampang. Ini kan jumlah keseluruhan siswanya adalah 44. Jadi ini tinggal kita mengkurangkannya dengan menambahkan 12, kemudian kita tambahkan 9, 8, 5, dan 3, sehingga menghasilkan 37. Maka 44-nya kita kurangkan dengan 37, sehingga menghasilkan 7. Nah, berarti ukuran sepatu 39-nya itu jumlah siswanya 7. Nah, ini udah ketemu, berarti nanti tinggal kita mengkurangkan 36-nya, kita kurangkan dia dengan 39. Ukuran sepatu yang 36 kita kurangkan 39. 36 itu kan 12 orang atau 12 siswa, baru kita kurangkan dia dengan 7, baru sehingga menghasilkan 5. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Data jenis musik yang disukai sebuah perhimpunan pemuda disajikan dalam bentuk diagram lingkaran di bawah.
Banyak pemuda yang suka jenis musik pop 35 orang. Jumlah anggota perhimpunan pemuda tersebut adalah yang A adalah 100, sedangkan yang B adalah 96, yang C adalah 90, yang D adalah 88. Dan di sini untuk popnya ini masih tanda tanya, kemudian jazznya itu jumlahnya 60 derajat, kemudian yang rap itu 40 derajat, sedangkan yang rock itu adalah 120 derajat. Nah, oke. Jadi untuk soal nomor 7 ini jawaban yang tepat adalah jadi yang tepat adalah yang C. Nah, di sini ada beberapa kesalahan yang saya buat, yaitu lingkaran ini karena ini derajat dan kemudian di Excel itu istilahnya tidak bisa diderajatkan untuk membuat lingkaran. Biasanya kan dia menggunakan persenan, sehingga ini yang sebelah yang pop ini persis kayak kalau kita menggunakan persenan pasti 50% ya. Nah, tapi di sini karena dia derajat, otomatis jumlah lingkaran yang kita gunakan secara keseluruhannya adalah 360. Nah, di sini kalau kita belah dia otomatis ini bakalan nilainya adalah 180 derajat. Tapi ini kalau kita melihat dari susunan ada 120, 40 dan 60, berarti ini nilainya bukan 180 ya. Ini ada kesalahan. Jadi pas saya buat di Excelnya itu tidak bisa lingkarannya itu lebih baik lah istilahnya ya. Oke, jadi untuk menjawabnya kita mulai dari sini. Nah, jadi kita terlebih dahulu mencari persenan saya bilang derajat dari pop. Nah, jadi ini kita menggunakan 360. Otomatis di sini kita kurangkan dengan 120, kemudian kita tambahkan dia dengan 40, kita tambahkan dengan 60 sehingga hasilnya 220. Nah, maka di sini kita kurangkan 360-nya, kita kurangkan dia dengan 220 sehingga hasilnya adalah 140. Nah, jadi derajat untuk popnya udah kita temukan yaitu 140. Nah, kalau sudah ketemu berarti tinggal kita lanjutkan. Nah, di sini 140-nya kita bagi dia dengan 360. Di sini karena popnya sudah kita ketemukan nilainya adalah 35. Nah, kita bagi dia dengan XX ini adalah keseluruhan jumlah anggota. Nah, ini tinggal kita mengkalikannya silang saja. Ini 140-nya kita kalikan dengan X, tentunya hasilnya adalah 140X. Kemudian 360-nya kita kalikan dengan 35 sehingga menghasilkan 12.600. Nah, 12.600-nya ini baru kita bagi dia dengan 140 sehingga keseluruhan dari perhimpunan pemudanya itu adalah 90. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Nah, untuk soal nomor 8, diagram lingkaran di bawah menunjukkan kegemaran 260 siswa dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di suatu sekolah. Banyak siswa yang gemar robotik adalah A 29, sedangkan yang B adalah 33, yang C adalah 36, yang D adalah 39. Nah, ini kita bisa lihat bela dirinya itu adalah 12%, kemudian senamnya itu 20%, robotik masih tanda tanya, kemudian polinya adalah 30%, PMR itu 13%, sedangkan MIPA-nya 10%. Nah, jadi ini nanti cara mengerjakannya sama dia dengan soal nomor 7. Nah, jadi untuk soal nomor 8 ini tentu jawaban yang tepat adalah yang tepat adalah yang D. Kemudian cara menyelesaikannya tentu yang pertama adalah kita cari dulu nilai dari persenan robotik. Nah, jadi caranya karena ini persenan, otomatis kita gunakan lingkarannya bernilai 100%. Nah, jadi ini 100%-nya kita kurangkan dia dengan menjumlahkan 30 ditambah 13, kita tambahkan 10, tambah 12, tambah 20, sehingga menghasilkan 85. Nah, jadi 100-nya kita kurangkan dia dengan 85 sehingga menghasilkan 15. Nah, ini persenan dari robotik sudah ketemu, nilainya adalah 15%. Nah, baru di sini kita melanjutkannya dengan mencari kira-kira siswa yang gemar robotik berapa. Nah, jadi ini cukup gampang. Jadi ini karena udah kita temukan persentasenya, berarti 15%-nya kita bagi dengan 100, kemudian kita kalikan dia dengan kegemaran semua siswa, yaitu jumlahnya adalah 260 siswa. Berarti ini tinggal kita kalikan 15, kita kalikan dia dengan 260 sehingga menghasilkan 3.900. Nah, ini kita bagi dia dengan 100 sehingga kita menghasilkan 39. Nah, jadi jumlah siswa yang suka robotik itu adalah 39 siswa. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9.
Diagram di bawah menjelaskan kegemaran sekelompok anak terhadap mata pelajaran di sekolah. Jika banyak anak yang gemar matematika 10 orang, banyak anak yang gemar bahasa Indonesia ada berapa? Yang A 9, sedangkan yang B adalah 11, yang C adalah 18, yang D adalah 22. Oke, kita memperhatikan lingkarannya ini. Di sini matematikanya itu jumlahnya adalah 12,5%, sedangkan untuk IPA-nya adalah 40%, sedangkan bahasa Inggrisnya belum ada persenannya, kemudian bahasa Indonesianya belum ada persenannya. Nah, untuk soal nomor 9 ini kira-kira jawabannya yang berapa? Oke, jadi untuk soal nomor 9 ini jawaban yang tepat adalah yang C. Nah, oke. Jadi caranya sama juga dengan nomor 7 dan 8 yang tadi, namun di sini ada 2 yang kosong ya. Persenannya yang kosong. Berarti ini kan nilai lingkarannya 100 karena ini menggunakan persenan. Jadi ini perlu kita memperhatikan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Nah, untuk bahasa Inggris ini karena dia ada sudutnya, otomatis ini kalau dia ada sudutnya itu berarti nilainya udah ditentukan yaitu 25%. Nah, sekarang tinggal kita mencari bahasa Indonesia. Nah, oke, jadi untuk mencari bahasa Indonesia tentunya ini 100-nya pasti kita kurangkan dia dengan 40, kita tambahkan dia dengan 12,5, kemudian kita tambahkan dia dengan 25. Nah, maka di sini hasilnya adalah 77,5. Jadi 100-nya kita kurangkan dia dengan 77,5, maka hasilnya adalah 22,5. Jadi bahasa Indonesianya persennya adalah 22,5. Nah, di sini karena udah ketemu persenannya, kemudian yang ditanyakan adalah berapa jumlah anak yang gemar bahasa Indonesia. Nah, sedangkan yang diketahuinya di sini adalah matematika itu sejumlah 10 anak. Berarti ini nanti kita akan membandingkan antara matematika dengan bahasa Indonesia. Maksudnya perbandingannya adalah bahasa Indonesia. Nah, karena udah diketahuinya matematika 10 orang dan yang ditanyakan adalah bahasa Indonesia, presentasi yang kita gunakan itu berarti yang matematika sama bahasa Indonesia. Nah, untuk matematika ini kan presentasinya itu adalah 12,5, baru kita bagi dia dengan 22,5 yang presentasi dari bahasa Indonesia. Nah, kita samakan dia dengan 10. 10 ini kan banyak siswa di matematika, berarti ini 10 kita bagi dia dengan X. Nah, kan untuk bahasa Indonesia belum ada, karena ini yang dicari, otomatis nanti kita bakalan mengkalikan silang. Nah, 12,5-nya kita kalikan dengan X, kemudian 22,5 kita kalikan 10, sehingga hasilnya adalah 225. Jadi, di sini 225-nya kita bagi dia dengan 12,5, sehingga X-nya adalah 18. Nah, jadi yang gemar bahasa Indonesia berarti jumlahnya adalah 18 siswa. Oke, saya rasa ini juga gampang, jadi teman-teman tinggal mencernanya saja. Semoga teman-teman bisa ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 10. Nah, di sini nomor 10 kita memperhatikan diagram berikut. Ini penurunan terbesar hasil padi terjadi pada tahun A 205, sedangkan ini adalah 206, yang B adalah 200 saya bilang, berarti ini A-nya 2005, kemudian sampai dengan 2006, yang B adalah 2007 sampai dengan 2008, yang C 2008 sampai dengan 2009, yang D adalah 2009 sampai dengan 2010. Nah, untuk soal nomor 10 ini jawaban yang tepat adalah jadi yang tepat jawabannya adalah yang B. Sekarang perlu kita ketahui dulu sebenarnya nilainya, nilai dari setiap tahunnya. Ini semisalnya 2005 ini nilainya kan di atas 350. Nah, tapi ini biasanya diibaratkan ini penaikannya itu sejumlah 25. Maksudnya nilai yang tengah itu jumlahnya adalah 25. Sehingga di sini nilainya untuk 2005 itu nilainya adalah 375. Nah, baru kita kurangkan dia dengan nilainya 2006 itu adalah 350 sehingga 25. Dan perlu kita memperhatikan diagramnya atau grafiknya, dia turun ke bawah, otomatis ini 25-nya itu adalah turun. Nah, berikutnya adalah 2007 dikurangi dengan 2008. 2007 itu nilainya adalah 425. Seperti yang saya katakan tadi, ini penambahan setengahnya itu adalah 25. Jadi ini 425-nya kita kurangkan dia dengan nilai dari 2008 yaitu 350, sehingga hasilnya adalah 75. Kemudian kita perhatikan grafiknya ini turun, makanya kita kasih keterangan adalah turun.
Kita berikutnya ke 2008 sampai dengan 2009. Untuk nilai 2008 itu nilainya adalah 350, kemudian nilai 2009 itu adalah 450. Berarti ini kita kurangkan juga sehingga menghasilkan dia dengan 100. Nah, 100-nya ini kan dia naik otomatis, maksudnya grafiknya naik otomatis, ini kita kasih keterangan naik. Berikutnya 2009 sampai dengan 2010. 2009 itu nilainya adalah 450. Untuk 2010 itu nilainya 400. Berarti ini 450 kita kurangkan dengan 400 sehingga menghasilkan 50 dan grafiknya itu turun. Makanya kita kasih keterangannya turun. Nah, di sini penurunan terbesar hasil padi terjadi pada tahun. Jadi yang ditanyakan adalah yang mengalami penurunan. Berarti kita memperhatikan yang turun. Kira-kira mana yang terbesar? Yang terbesar adalah 75. Jadi jawaban yang tepat adalah 2007 sampai dengan 2008. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mohon maaf juga banyak ada kata-kata yang belibet dan kata-kata yang salah. Semoga teman-teman memahami. Kalau ada kesalahan, boleh kita saling sharing atau kita berdiskusi. Sekali lagi mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.